Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni Abdillah. Amma ba'du, para sahabat bisikan di langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pada hari ini, di pagi hari ini, setelah melakukan rutinitas berjamaah subuh, ingin membahas tentang persoalan negara Republik Indonesia ini. Banyak hal-hal positif yang harus tetap dikembangkan di Republik Indonesia ini, dan banyak hal-hal negatif yang harus ditinggalkan di Republik Indonesia ini jika Republik Indonesia ini ingin mengalami suatu pencerahan atau suatu kejayaan baik di dalam dunia pendidikan maupun di dalam sumber daya manusianya. Kita lihat ada beberapa hal yang kadang-kadang kita ini ketinggalan dalam berbagai aspek. Contoh misalkan dalam kesadaran kita tentang persoalan kebersihan, kita masih kalah jauh dengan beberapa negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura misalkan. Dalam soal pendidikan, pendidikan ini adalah sebuah jantung, sebuah peradaban, di mana suatu negara maju tidak majunya ditentukan oleh orang-orang intelektual dan mumpuni di dalamnya. Jika Indonesia ini ingin maju, maka harus diperbanyak orang-orang yang berkompeten, intelektual, memiliki skill yang memang mampu memajukan negara tersebut. Pendidikan hari ini saya lihat perguruan tinggi tetaplah saja tidaklah luar biasa saya kira. Saya juga pernah kuliah 7 tahun di salah satu universitas di Malang itu. Saya banyak menemukan hal-hal negatif yang seharusnya tidak dipraktekkan atau tidak diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Kita lebih condong menjadikan mahasiswa tersebut agar memiliki pikiran-pikiran yang cerdas, yang luar biasa, sehingga tidak mengekang cara berpikir mahasiswa tersebut di dalam ruang lingkup kelas atau di dalam ruang lingkup perkuliahan. Sehingga kita tidak bisa menjadi manusia merdeka seutuhnya dalam pikiran-pikiran jika dalam bangku perkuliahan itu selalu didoktrin dengan buku-buku yang kadang-kadang buku-buku tersebut sudah tidak layak di suatu zaman. Karena suatu pendapat itu kadang-kadang layak dipakai di suatu zaman, tapi tidak layak dipakai di zaman setelahnya. Atau suatu pendapat atau suatu pemikiran itu layak dipakai di sebuah negara, tapi tidak layak dipakai di negara-negara yang lain. Kampus ini harus mampu untuk mencerdaskan anak bangsa dan harus mampu memberikan suntikan-suntikan terhadap mahasiswanya agar mahasiswa tersebut memiliki suatu skill sekaligus memiliki integritas yang kuat untuk nantinya ketika selesai di dalam perguruan tinggi tersebut mampu memberikan sumbangsi yang sangat luar biasa terhadap negerinya. Tapi sampai saat ini di antara ratusan ribu mahasiswa hanya beberapa gelintir saja yang muncul lalu memberikan sumbangsi yang sangat banyak terhadap kemanusiaan. Bahkan justru yang memberikan sumbangsi yang banyak terhadap negerinya dan kemanusiaan justru kadang-kadang mahasiswa-mahasiswa yang tidak lulus-lulus. Dia memilih keluar untuk memberikan manfaat terhadap manusia, memberikan sumbangsi yang luar biasa terhadap bangsa dan negerinya. Kita harus mencari cara bagaimana agar perguruan tinggi tersebut mampu memberikan amunisi ketika mahasiswanya tersebut keluar, atau memberikan suatu gizi ketika mahasiswanya tersebut keluar lalu memberikan sumbangsi yang sangat luar biasa dan sebadan misalkan dengan suatu
sumbangsih, memberikan sumbangsih yang sangat besar nantinya pada Republik ini. Para sahabat penjagaan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru pada saat ini, pada hari-hari ini, di beberapa tahun yang lalu itu telah banyak praktek-praktek yang dilakukan oleh beberapa pesantren-pesantren yang telah melakukan praktek-praktek relationship atau abad pencerahan di negara-negara Islam. Di pesantren-pesantren itu banyak melakukan gebrakan-gebrakan luar biasa, bahwasanya ketika anak kecil itu diajari dulu tentang ilmu-ilmu gramatika Arab, semisal ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, ilmu i'lal, ilmu tajwid. Lalu di kemudian hari setelah 1 tahun 2 tahun dikembangkan pada ilmu-ilmu fikih, lalu ilmu usul, lalu ilmu faraid, lalu ilmu falak. Dan hal ini jika dipraktekkan di tempat-tempat umum yang memang sekolah-sekolah umum itu memang betul-betul disupport oleh pemerintah secara penuh, maka anak-anak Indonesia ini akan melahirkan anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang cerdas, yang diharapkan oleh para pendiri bangsa. Karena kenapa para pendiri bangsa itu tersebut hanya segelintir orang, seperti Soekarno misalkan, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Agus Salim, siapa lagi itu yang kaum intelektual itu. Tapi mereka para pendiri bangsa tersebut adalah manusia-manusia yang memang betul-betul intelektual pada saat itu. Satunya itu ibarat profesor yang ada saat ini. Mereka betul-betul intelektual, jadi jelas mereka akan mengharapkan generasi bangsanya di suatu saat atau pada suatu hari nanti menginginkan generasi bangsa yang cerdas, yang memiliki integritas tinggi dan mampu memberikan sumbangsi terhadap bangsa dan negerinya. Ini banyak telah dipraktekkan oleh pesantren. Pesantren ini adalah memang sebuah lembaga keagamaan yang memang notabene-nya mengajarkan tentang ilmu-ilmu keagamaan, semisal ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu akhlak, ilmu sejarah Islam. Lalu jika hal ini semuanya dipraktikkan di perguruan tinggi dalam semester 1, dalam semester 2, misalkan fokus harus mampu membuat nuklir misalkan. Sepertinya kan dipraktikkan di beberapa negara-negara seperti di Jepang, anak kecil itu sudah harus dituntut mampu membuat robot. Di Amerika misalkan ada sebuah universitas yang harus semester 1, semester 2 tersebut harus mampu bisa membuat nuklir atau bahan peledak. Saya kira jika hal ini seperti ini dipraktikkan oleh semua perguruan tinggi, maka kita tidak susah-susah mencari sumber daya manusia yang kompeten, intelektual, memiliki skill yang sangat luar biasa dalam memajukan bangsa dan negeri. Para sahabat bijikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan yang sangat menarik yang sering saya kutip, bahwa bangsa yang kalah, bangsa yang lemah itu selalu mengekor pada bangsa yang menang atau bangsa yang kuat. Kita telah lama selalu mengekor pada bangsa-bangsa luar, baik dalam kajian-kajian Islam maupun dalam mendatangkan atau menjadikan sebuah rujukan dalam ilmu-ilmu. Ini adalah sudah waktunya bahwa Indonesia ini adalah bangsa besar. Kita ini dibandingkan dengan penduduk negara Timur Tengah jauh lebih besar atau lebih banyak jumlah penduduknya daripada kita. Seharusnya mereka lah yang berkiblat, yang menjadikan maraji misalkan terhadap bangsa ini. Kita memiliki ulama-ulama besar yang kadang-kadang mereka kurang percaya diri, misalkan ketika berhadapan dengan ulama-ulama Timur Tengah. Sedangkan secara kapasitas, kepintaran seseorang, keintelektualan seseorang itu kan tergantung bagaimana mereka banyak membaca, misalkan banyak mentelaah, banyak berpikir. Itu banyak dilakukan oleh ulama-ulama muda Indonesia saat ini.
Sehingga seterusnya dan seterusnya Indonesia ini harus mampu dijadikan rujukan oleh negara-negara Timur Tengah, dan tidak lagi Indonesia ini merujuk pada Timur Tengah dalam persoalan-persoalan agama. Dan saya yakin pondok pesantren terbanyak di dunia ini selain negara Pakistan, Indonesia lah yang paling banyak saya kira dalam mengenai pondok pesantren, dan tidak bisa dijadikan alasan pada hari nanti bahwa Indonesia ini tidak bisa dijadikan rujukan ulama-ulama internasional. Tinggal kita bagaimana melengkapi perpustakaan yang lengkap di pesantren-pesantren kita, menjadikan atau membentuk sebuah perpustakaan terlengkap di dunia atau pendidikan Islam internasional, ya, seperti yang pernah dicita-citakan oleh mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammad Yahdin Samsuddin dulu itu. Ini harus dilakukan. Atau di pendidikan umum misalkan, kita memiliki ikon yang sangat luar biasa, B.J. Habibie, yang dulunya dalam suatu riwayat itu dikatakan bahwa beliau ini masuk dalam ilmuwan 5 besar dunia dalam bidang teknologi. Kita jangan semua terjun ke dunia politik. Cukuplah orang-orang yang berpolitik itu yang memang orang-orang bodoh sebenarnya, tapi dia mampu melakukan organisasi, mampu mengorganisir. Karena terjun ke dunia politik itu kan tidak harus pintar-pintar amat, tidak harus memiliki intelektual yang tinggi. Kita lihat intelektual Jokowi itu kan ya biasa-biasa saja lah secara pengetahuan. Tapi harus mampu kita bangsa ini kan, kalau kita lihat pajak itu berapa ribu triliun dalam tiap tahunnya. Kita gunakan untuk kemajuan bangsa ini melalui pengetahuan. Kita bangun perpustakaan terlengkap di dunia misalkan. Penelitian terlengkap di dunia. Jangan ke politik semua, bisa hancur, bisa habis nanti ini. Tidak ada yang melek terhadap ilmu pengetahuan nantinya jika ke politik semua.